Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helmi Balu dari Sumba Barat NTT. Di sini, saya sebagai generasi Z akan membagikan pengalaman dan pengetahuan yang telah saya dapatkan setelah saya mengikuti kelas literasi damai. Jadi teman-teman, pasti kalian akan berpikir dan bertanya-tanya tentunya, apa sih yang dipelajari di kelas literasi damai? Nah, yang pertama yang saya pelajari adalah literasi agama dan budaya. Dan apa yang saya tangkap dari sini? Jadilah orang beragama yang bermanfaat untuk alam semesta. Ini sangat menyentuh saya. Saya sebagai generasi Z, sebagai seorang umat beragama, sangat terkesan dengan kata-kata ini karena harus menjadi manfaat untuk alam semesta dan isinya. Dan juga saya mempelajari untuk jadilah pribadi yang imparsial, yang tidak membedakan satu hal dengan satu lainnya. Ini sangat luar biasa karena ini bisa menjadi moto hidup untuk kita, imparsial. Karena kita berada di negara yang penuh dengan keberagaman. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia atau pribadi yang imparsial. Dan yang kedua, literasi damai. Dalam kelas literasi damai, hal yang saya pelajari adalah kita harus menumbuhkan perdamaian dari pikiran kita. Karena dari pikiran kita akan membentuk menjadi perkataan kita. Dan dari perkataan akan kita lakukan tindak, action. Itu yang akan nantinya kita lakukan. Jadi, saya ingin menanamkan untuk kita semua dari apa yang saya dapat bahwa dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan aksi kita, haruslah kita selalu berpikir positif atau selalu berpikir damai. Karena dari situ, maka kita sebagai generasi Z telah menciptakan lingkungan perdamaian. Lalu, saya juga mempelajari tentang literasi digital untuk men-counter hoax. Di sini saya diajarkan untuk bagaimana cara menanggapi hoax, memberantas hoax, dan juga melawan hoax. Di sini kami diajarkan untuk menanggapi dengan lugas, menanggapi dengan kreatif hoax-hoax yang disebarkan. Dan juga bagaimana saya sebagai generasi Z harus selalu berpikir kritis. Karena dalam materi berpikir kritis, ini sangat-sangat interest untuk saya. Kenapa? Karena nantinya kita sebagai generasi Z adalah pemimpin-pemimpin bangsa ini yang akan datang. Jadi alangkah baiknya bahwa kita sebagai generasi Z harus selalu berpikir kritis. Karena segala sesuatu yang terjadi ke depannya pasti akan sangat rasional dan irasional. Jadi kita harus selalu berpikir kritis terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Dan tentunya di kelas literasi damai, kami diajarkan untuk berpikir kritis. Bagaimana berpikir kritis, bagaimana menanggapi hal-hal yang kritis, dan tentunya bagaimana bertindak kritis. Kita juga bertindak kritis tentunya dalam hal yang wajar. Dan juga diajarkan untuk membentuk tim building dan strategi membangun gerakan sosial. Ini sangat luar biasa karena sudah ada contoh nyata dan konkret yang telah dilakukan. Dan dari hal itu saya cukup terkesan karena membangun sebuah gerakan sosial itu bukanlah hal yang mudah. Karena begitu banyak rintangan dan tantangan. Jadi di situ saya belajar untuk tetap berusaha dan juga tentunya penuh kepedulian. Karena ketika ingin melakukan suatu gerakan sosial, tentunya seorang generasi Z seperti saya harus mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Tidak hanya saya melakukan suatu gerakan sosial dengan setengah hati, tidak bisa. Kita harus sepenuh hati. Gerakan hati nurani kita akan membawa kita kepada kepedulian yang tinggi. Dan juga ada praktek menulis human interest story untuk perdamaian. Hal inilah yang paling unik dan yang membuat saya ingin membuat suatu konten perdamaian. Karena apa? Di dalam human interest story untuk perdamaian ini, saya belajar dari kisah orang lain. Dan tentunya saya juga belajar dari kisah diri sendiri. Karena saya yakin kita semua, apalagi generasi Z, pasti pernah melakukan perdamaian. Sesuatu hal yang damai. Kita pasti pernah menyebarkan hal positif yang membawa dampak perdamaian untuk orang lain. Untuk
untuk diri kita sendiri juga tentunya. Dan hal ini perlu kita sebagai generasi Z tekankan pada diri kita masing-masing. Kita harus bisa saling mengingatkan tentang perdamaian. Bagaimana kita belajar dari perdamaian orang lain, kita belajar dari tingkah perdamaian, laku perdamaian yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu merupakan good point untuk kita semua generasi Z. Karena apa? Kedepannya kitalah yang akan mendiami, memimpin, bahkan bergerak dalam segala bidang di negara kita ini. Kitalah generasi Z. Jadi kita harus pandai-pandai membuat suatu perdamaian. Jangan sampai kita malah menjadi konflik, kita malah menjadi perpecah. Kita yang akan memecah belahkan persatuan yang ada saat ini. Jadi kita harus dibekali bagaimana cara menciptakan perdamaian. Kita tidak boleh egois terhadap apa yang ada, terhadap apa yang terjadi. Oleh karena itu kita harus selalu berpikir kritis, berpikir pada kedamaian, pada perdamaian. Karena apa? Karena kita sebagai generasi Z adalah pewaris negeri ini. Dan kitalah yang akan memimpin. Jadi kita harus bijak-bijak. Bijak dalam berbicara, bijak dalam bertindak, bijak dalam berpikir, dan tentunya bijak dalam bermedia sosial. Jadi saat ini saya sudah merasa bijak dalam bermedia sosial melalui kelas literasi damai karena diajarkan untuk bagaimana membuat konten perdamaian. Jadi teman-teman, saya harap apa yang saya bagikan ini dapat menjadi gerakan dan motivasi untuk teman-teman generasi Z lainnya untuk selalu menebarkan perdamaian dimanapun berada. Oleh karena itu, saya Halmi Balo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye semuanya. Anda generasi Z, Anda asik, Indonesia ceria.